Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala lan dawu sapa Ibrahim Taimiyyu, idza arada ing dalam nalikane ngarepaken sapa al-mukminu wong iman, ngarepaken ayat takalama ing yen to guneman ngomong sapa mukmin. Nazara maka berpikir, mempertimbangkan sapa mukmin, angen-angen sapa mukmin, fa ing kana lamun ana apa kalam lahu iku manfaat kaduwe mukmin. Kalau di situ ada unsur manfaat ketika bicara, takallama moko ngomong sapa mukmin. Tapi wa ilalan lamun ora lahu amsaka moko menyetop, menahan sapa mukmin. Tapi wal fajiru utawi wong lacut inama lisanuhu iku angin pesti utawi lisane fajir rusulan ai mursalun inama lisanuhu rusulan atau arsalahu rusulan takdire begitu, arsalahu rusulan. Maka dia melepaskan engkal lisannya ini rusulan kelawan utusan ya, nyerocos begitu, tanpa berpikir. Wa qala dawu sapa Al Hasanu Imam Hasan, man utawi sapa wonge kathura iku lamun akeh kalamuhu apa omongane man, mustilah kathura maka akeh kizbuhu apa potensi bohonge man. Waman utawi sapa wonge kathura iku lamun akeh maluhu apa bandane man, orang yang kaya akan harta, kathurat maka akeh dzunubuhu apa piro-piro potensi dosae man. Jadi orang kaya lebih punya potensi, memiliki potensi yang lebih besar untuk berdosa, karena fasilitas untuk melakukan maksiat ada kan, beda dengan orang larat. Potensi untuk berdosa ya rada-rada susah dibandingkan orang kaya, lebih kecil lah, setidaknya lebih kecil. Mau dugem juga nggak ada duit buat dugemnya, langka modal, dia nggak punya modal untuk maksiat, ya kan. Mau minum mabuk, minuman keras, mau pil ekstasi, ganja, nggak ada modalnya. Tapi kalau orang punya pangkat, enak modal juga. Pengen maksiat gampang. Pengen korupsi, dia enak. Punya pangkat, ya orang melarat mau korupsi apa? Jangankan jadi pejabat kan, jadi Bang Mandor aja enggak. Mau korupsiin apa? Mau korupsi apa? Enggak ada yang dikorupsiin. Kalaupun korupsi ya paling kemampuannya kecil-kecilan. Kerja masuk jam 8, terlambat 5 menit. Itu aja. Iya, kerja waktunya jam kerja, aduh capek. Korupsi waktu paling. Pura-pura anulah ke WC kek apa kek. Di sana dia nongkrong. Ya cuma gitu-gitu doang. Potensinya kan beda. Tapi kalau pejabat pengen korupsi, potensinya besar. Waman sa'a khuluquhu adzaba nafsahu. Waman utawi sapa wonge iku sa'a lamun blesak khuluquhu apa wateke man, adzaba moko sama dengan nyiksa sapa man nafsahu ing awak dheweke man, menyiksa diri sendiri. Wa qala dawu sapa Amr bin Dinarin, takalama pernah ngomong, pernah bicara, rajulun sapa suwiji wong lanang, indan nabi ing dalam sandinge Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aktsara nuli ngakeh-ngakehaken sapa rajul. Ada orang bicara di hadapan Rasul, dia nyerocos terus. Faqala nuli dawuh lahu maring rajul sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam duna lisanika min hijabin. Kam utawi piro iku duna lisanika ing dalem saandape lisane sira min hijabin, bayane tutup. Ada berapa sih perkara yang menutupi lisan kamu? Itu kan sebenarnya lisan kamu kan tertutup kan.
Faqala nuli jawab sapa rajul syafataya. No. Lambe kalih kula. Ada dua bibir. Wa asnani lan pinten-pinten wajane kula. Waja itu untu gigi. Jadi lidah itu kan dihalangi oleh gigi, dihalangi oleh bibir. Qala tahu sapa Kanjeng Nabi. Afa makana ana toh nuli ora ana. Apa kemudian tidak ada? Laka iku kaduwe sira. Fi dzalika ing dalem mengkono ketutup. Ma opo tutup. Ya ruddu kang menyetop opo ma. Nyetop kala maka ing omongane sira. Apa tidak cukup kamu punya lidah ditutupi oleh bibir, oleh gigi, tidak cukup untuk membuat kamu berhenti bicara. Wa fi riwayatin lan iku ing dalam suwiji riwayat annahu utawi setuhune kelakuan bahwasanya urusannya qala iku dawuh sapa Kanjeng Nabi dzalika ing mengkono-mengkono afamakana laka fi dzalika ma yaruddu kalamak. Kanjeng Nabi menyatakan hal itu fi rajulin ing dalam suwiji wong lanang. Asna kang memuji-muji sapa rajul alaihi ing atase Kanjeng Nabi. Fastahtara nuli ai ulia no mula gemrangsang fastahtara nuli gemrangsang nyerocos sapa rajul fil kalami ing dalam omongan. Tidak ada bobotnya. Ini tidak ada orang memuji-muji Rasulullah. Muji-muji Rasulullah terus. Tapi nyerocos nggak jelas. Nyerocos tidak jelas. Jadi orang memuji Rasul itu kan baik. Memuji Rasul, memuji Kanjeng Nabi itu kan baik. Maka ada satu syair dalam apa namanya yang biasa dibaca itu dalam kitab dibai falau anna sa'aina kullahinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Seandainya kita berusaha pada setiap waktu untuk merayakan maulid Nabi, maka itu adalah suatu hal yang sifatnya harus. Itu sifatnya harus. Tapi dengan catatan bagaimana? Tentu yang kira-kira berbobot, tidak asal pidato bertakwalah. Semua orang juga bisa pidato bertakwalah, tapi nilai bobotnya apa? Nilai bobotnya apa? Enggak ada. Kayak anak TK pidatonya anak TK ya banyak omong, banyak apa, tapi nggak tahu apa yang dia omongkan. Anak TK tuh kan nggak ada nilai bobotnya. Ulama dulu bicara sedikit tapi berbobot. Tidak banyak omong tapi berbobot. Ini yang dikritisi oleh Rasul terhadap seseorang yang memuji kepada beliau tapi nyerocos sehingga tidak ada bobot nilainya. Ya kita baca maulid kira-kira berbobot gitu kan. Kita baca maulid kira-kira berbobot. Ini sih baca maulid nggak ada bobotnya. Lagunya pengen niru kayak penyanyi zaman sekarang. Yang penting yang ditujukan cuma yang dititik beratkan adalah lagu-lagunya. Jadi maulid marhabanan itu kayak nggak berbobot, nggak ada nilai. Sepertinya hanya marhabanan, tapi bobotnya di mana? Tapi kalau marhabanan itu kok yang dititik beratkan adalah tadaburnya, meskipun ya biasa-biasa aja bacaannya, itulah yang berbobot. Fastahtara nuli gemrangsang sapa rajul fil kalami ing dalam ngomong. Summa qala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi komentar. Ma utiya rajulun syarran min fadlin fi lisani. Ma utiya ora diparingi rajulun sapa suwiji wong lanang
syarran ing keblesakan, min fadlin tinimbang berlebihan filisanihi ing dalam lidahnya rajul. Tidak ada keburukan yang lebih buruk yang diberikan kepada seseorang lebih dari kebanyakan omong. Wa qala dawu sapa Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi taala alaihi, innahu setuhune kelakuan layam na'u iku yaktine melak mencegah ni ingsun min kathirin saking akeh minal kalami saking omongan. Apa sing tak wedeni khauful mubahati, apa wedi anggak-anggakan. Yang saya takutkan itu khauful mubah. Padahal bahan untuk bicara itu ada, bahan untuk pidato punya, tidak kurang ilmu, tidak kurang modal, tidak kurang keterampilan berorasi. Ini Umar bin Abdul Aziz. Tapi beliau seringkali memilih sikap diam daripada bicara. Wa qala dawu sapa ba'dul hukama'i, sapa sebagian hukama, idza kana ing dalem nalika ono sapa ar-rajulu wong lanang fi majlisin, iku ing dalem siji majelis, fa a'jabanu li gawe gawok hu ing rajul al haditsu apa ngomong, fal yaskut maka becik menang sapa rajul. Jadi sekiranya dia itu lagi enak-enaknya pidato, maka berhentilah berpidato. Jadi ketika seseorang sedang merasakan nikmat-nikmatnya berpidato, maka berhentilah pidato, jangan diteruskan. Sudah diam aja. Ini dalam rangka mengekang hawa nafsu. Hawa nafsu itu bukan sekedar nafsu makan minum, bukan sekedar nafsu kawin, termasuk juga nafsunya ngomong, nafsunya pidato. Lagi senang-senangnya, lagi wah enak ini pidato saya ini, kayaknya lagi enak. Udah diam kalau begitu, jangan diteruskan pidatonya. Wa in kana lamun ono sepo wong iku sakitan, iku wong kang menang, diem aja. Fa a'jaba nuli gawe gawok, gawe kagum hu ing rajul as-sukutu opo sikap diam. Ketika orang diem aja, kemudian dia merasa nyaman. Oh enak orang diam itu. Orang diam itu enak. Setidaknya dihormati. Kelihatannya kayak wali, kayak kelihatannya berwibawa. Jadi fa'ajabahu as-sukut, enak ya kalau orang banyak diam gitu kan. Kelihatannya memang diam itu berwibawa. Kalau kamu perasaanmu begitu, merasa nyaman ketika diam karena dihormati, karena terkesan berwibawa, falyatakallam. Ya apapun alasannya, yang penting dia jangan sampai merasa di zona nyaman. Jadi orang tasawuf itu dikiranya, orang tasawuf itu banyak yang menuding, banyak orang-orang menuding orang tasawuf itu sebagai orang yang stagnan, orang yang tinggal mati-matinya aja. Yang belajar tasawuf itu orang yang udah usianya di atas 60 tahun, udah sakit-sakitan, tinggal mau mati, baru belajar tasawuf. Tinggal tidak punya pekerjaan, kerja sudah nggak laku, usaha sudah loyo, udahlah tasawuf. Dikiranya begitu. Sehingga tasawuf seringkali dituding sebagai biang keladi kemunduran umat Islam. Suruh tawakal suruh diem aja, pasif aja. Di sini bab diem, suruh diem aja, jangan bicara, jangan pidato, jangan aktif, tidak boleh aktif. Ada kesan tasawuf itu melarang aktivitas. Ada kesan sepertinya tasawuf itu melarang aktivitas. Jangan berdagang, itu urusan duniawi. Ada kesannya seperti itu. Itu urusan harta.
Mending menenteng tasbih aja. Tasawuf kesannya itu aja. Entah apa kenapa bisa semping begitu kan? Ya barangkali oknum-oknum orang yang belajar tasawufnya itu. Barangkali yang membuat citra tasawuf menjadi begitu negatif, menjadi buruk, ya mungkin orang-orang yang belajar tasawuf itu. Nah, dikiranya tasawuf itu hanya cocok buat orang yang usianya 60 tahun ke atas, udah sakit-sakitan, udah mau mati, kerja udah nggak laku, jadi menenteng-tenteng tasbih aja begitu. Tasawuf tuh kesannya menenteng tasbih gitu aja. Padahal tasawuf itu sikapnya dinamis, sikapnya melatih bersikap untuk dinamis, bukan menjadi bodoh. Tasawuf itu tidak mengajarkan supaya bodoh. Tasawuf tidak mengajarkan supaya pasif, tapi bersikap dinamis. Bersikap dinamis. Ketika saya enak-enakan diam bicara, enak jadi orang diam, nggak ada tanggung jawabnya. Tidak ada tanggung jawab. Nggak ada tanggung jawabnya. Enak jadi orang diam. Kalau orang diam, apalagi kalau nenteng tasbih begini, nah ini kan akhirnya berwibawa, dihormati orang. Jangan begitu. Kalau kamu sudah merasa di zona nyaman diam bicara, pidato. Ketika sudah berada di zona nyaman, tinggalkan zona nyaman itu. Aduh, saya ini lagi enak-enaknya diam aja lah, nggak usah ngaji. Nyaman kan, diamnya itu bukan karena mengontrol hawa nafsu, karena memang daripada ngaji capek, masih mending aku ngopi aja pagi-pagi ini. Jangan begitu. Lagi malas-malasnya ngaji, buat ngaji. Nah itu. Lagi seneng-senengnya diam, bicara. Tapi lah kalau sudah lagi nyaman-nyamannya pidato, berhenti. Jangan keterusan pidato terus. Jadi dinamis, orang tasawuf itu dinamis. Wa qala dawu supaya Yazid bin Abi Habibin min fitnatil alimi ayyakunal kalamu ahabba ilaihi minal istima'. Nah ini nih. Min fitnatil alimi itu termasuk fitnah, ujiannya orang alim, ujiannya kiai, ujiannya jangankan kiai, ustadz aja tuh baru bisa ngajar sedikit-dikit aja tuh udah ujiannya luar biasa. Di antara ujian fitnahnya orang alim ayakuna utawi yentoh ono al kalamu opo ngomong itu ngajar, ngulang. Ya, kalau ngajar itu kan yang paling banyak omongnya kan gurunya. Muridnya diam aja. Kan gitu kan. Kalaupun bicara ya sedikit-dikit aja murid sih. Yang paling banyak omong ya kan guru ya kalau ngajar. Ketika ngomong, ketika ngajar ahabba iku luwih disenengi ilaihi maring alim minal istima'i tinimbang ngaji. Lebih suka ngajar daripada diajar. Makanya golongan ustadz mana ada mau ngaji lagi. Udah enak ngajar. Udah enak ngajar daripada ikut ngaji. Enak ngajar. Setidaknya posisinya lebih tinggi di atas murid-muridnya. Ya kan? Tapi mereka nggak mau jujur. Para ustadz nggak mau jujur. Mereka pakai justifikasi, wong saya ingin mengajar ilmu agama, balighu anni walau ayatan. Justifikasinya begitu. Balighu anni walau ayatan. Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Betul, itunya betul. Tapi adyakunal kalamu ahabba ilaika minal istima'. Itu sudah poin negatif, catatan. Modal cuma satu-satunya ayat. Disebar terus aja gitu kan. Modal cuma modal kecil sebenarnya. Modalnya modal kecil. Kalau ilmu tuh modal kecil, modalnya kecil, tapi itu berlagak kayak
kayak pemodal besar. Ini namanya fitnah, itu nggak benar. Punya modal ilmu 1 ayat, dia pidato dari Sabang sampai Merauke. Waktu buat dia sendiri belajar berguru kepada orang yang lebih alim, tidak mau. Makanya nggak ada ustadz ngaji lagi, nggak ada. Kalaupun ada 1-2 orang, nggak banyak, iya kan? Apalagi kalau modalnya sudah banyak, ilmu sudah banyak, mau berguru lagi ya sudah nggak mau. Itu ustadz modalnya baru 1-2 ilmunya. Ustadz itu kan kiai kecilan, kan? Kiai dengan modal kecil, ustadz. Katakan aja, kita istilahkan begitu. Kiai dengan modal kecil-kecilan, apalagi kiai dengan modal gede-gedean. Mana ada mau ngaji lagi? Ini sudah yang bicara siapa? Imam Ghazali kan? Ada tidak tulisannya tuh? Dieja lagi, dieja. Min fitnatil alim ayyakunal kalamu ahabba ilaihi minal istima. Lebih suka mengajar daripada diajar. Padahal kalau orang itu tidak emosi, kalau orang itu tidak mengikuti hawa nafsu, enak diajar daripada ngajar. Kalau diajar kan tinggal diam aja, maknani, mendengarkan kan gitu, nggak repot kan, nggak capek. Mulut ya tidak capek, pikiran juga ya tidak harus gimana. Nyantai aja kalau orang diajar, tinggal menerima. Ya orang kalau diajar itu kan menerima, dikasih ilmu. Dikasih, orang kalau dikasih kan tinggal nampani gini kan, tinggal nampani. Ada orang memberi, saya tampani gini. Apa susahnya nampani? Apa susahnya? Kan enak tinggal menerima. Taunya yang enak itu nampani duit gitu aja. Taunya kalau dikasih sumbangan wakaf, wah itu langsung tangannya gini. Ada wakaf langsung begini. Ini nih, banyak tokoh agama begitu kan. Ada jamaah mau nyumbang, duit, langsung ahli jannah, ahli surga, apa orang yang dimuliakan oleh Allah. Aduh, langsung dia berani begitu tuh. Saking senengnya dia, saking senengnya oknum agamawan dikasih duit, amplop, wakaf, sampai memuji orang yang memberinya. Disebut ahlul jannah, orang yang dimuliakan Allah. Itu dhahaba thulutha dinihi. Orang macam itu dhahaba thulutha dinihi. Karena kita itu menyikapi hal semacam itu kan mesti dilihat. Ini pemberian itu ada pamrih atau tidak, ada motif politik atau tidak, ada tujuan apa. Uang yang dikasihkan itu uang model seperti semacam apa. Jangan kemudian main vonis itu ahlul jannah. Saya dikasih duit oleh pejabat misalkan, saya tidak berani mengatakan pejabat yang ngasih duit ke saya itu sebagai ahlul jannah. Nggak tahu duit yang dia berikan ke saya itu duit hasil apa nih. Ya kan, saya nggak tahu. Barangkali duit hasil jerih payahnya sendiri mungkin, tapi dari hasil yang tidak benar pun mungkin. Bagaimana mungkin manusia berani memvonis-vonis ahlul jannah. Tapi saya doakan baik, tentu didoakan baik. kita tuh kita perbandingan tokoh-tokoh oknum agamawan ketika dikasih duit begitu bahagianya. Tapi ketika pembagian ada bagi-bagi ilmu, tidak ada agamawan yang mau menerimanya. Enak pidato daripada menerima ilmu. Beda dengan akhlaknya sesepuh-sesepuh kiai-kiai zaman dulu. Pembagian ilmu tuh mereka alhamdulillah. Di sini masih ada pembagian ilmu, ikut-ikutan. Meskipun udah jadi kiai, masih ikut ngaji lagi. Alhamdulillah, senang. Ada bagi-bagi ilmu tuh senang.
Kalau orang tahunya bagi-bagi sembako, senangnya bagi-bagi sembako, bagi-bagi zakat, senang. Tapi kalau kiai dulu bagi-bagi ilmu lah itu yang paling disukai. Nah, ayakunal kalam ahabba ilaihi, garis bawah model kayak begitu. Min fitnatil alim ayakunal kalamu ahabba ilaihi minal istima'. Lebih suka pidato daripada diajar, daripada berguru. Fa in wajada, lamun nemu sapa alim man ing wong sejen, yakfi kang mencukupi sapa manhi ing alim. Fa inna fil istima'i moko setuhune iku ing dalem ngrungu ngaji salamatan opo ono unsur selamat. Wa fil kalami lan iku ing dalem bicara tazyinun utawi menghias-hias, wa ziyadatun lan nambahi, wa nuqsanun lan ngurangi. Sedangkan orang kalau ngajar itu tentu ada ganjen-ganjennya sedikit banyak ya, dibikin-bikin, ditazyin-tazyin. Jadi potensi untuk berdosa ketika bicara itu besar. Potensinya lebih besar daripada orang yang mendengar. Wa qala dawu sapa Ibnu Umar, inna ahaqoma, setuhune paling berhake anggota, tohara kang mensucikan ar-rajulu sapa wong lanang, anggota yang lebih layak untuk disucikan, lisanuhu iku lisane rajul. Wara'a pernah ningali Abu Darda sapa Abu Darda imra'atan ing suwiji wong wadon, salitotan kang landep lisane, artinya tajam bicaranya. Faqala nuli dawuh sapa Abu Darda, lau kanat lamun ono sapa hadhihi ikilah imra'ah, khorsa'a iku wadon kang bisu, kana moko ono apa bisu, khairan iku luwih bagus lah kadue imra'ah. Wa qala dawuh sapa Ibrahim, yuhliku ngrusak annasa ing menungso khullatani apa perkara loro kang baturan, dua perkara loro kang yang beriringan, kang bebaturan. Apa rupane? Fudulul mali, rupane keluwian harta, kelebihan harta. Inputnya banyak tapi outputnya sangat minim sekali, itu membahayakan. Harus balance, harus seimbang input dengan output. Wa fudulul kalami lan keluwian omong. Fahadhihi maka utawi iki madzamatu fudulil kalami iku tercelai keluwian omong. Wa kathratihi lan akehe kalam. Wa sababuhu lan sababe kalam. Al-ba'ithu kang mendorong alaihi ing atase kalam. Wa ilajuhu utawi penanganane ikilah fudulul kalam, ma iku adalah resep sabako kang wis terdahulu, kang wis dingin opo ma fil kalami ing dalam masalah ngomong, fima ing dalam urusan layakni kang ora penting opo ma. Wallahu a'lam bishawab.